cepat dan meningkatkan posisi Jakarta menjadi salah satu kota global dunia. Ini adalah kerja luar biasa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sebuah kerja bersama dimulai jenjang RT, RW, komunitas, sampai dengan di jenjang provinsi. Dan kita menuju kota global, itu adalah contoh-contoh fisik atau Jakarta International Stadium, trotoar itu fisik. Yang kedua adalah membangun sistem. JAKI adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai dengan kebutuhan untuk melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI, bahkan yang bukan ber-KTP DKI. Dan JAKI ini diakui di level internasional. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Begitu juga kegiatan berskala global, di mana peran dari DKI bukan saja di level nasional, tapi juga diakui di level internasional. Jakarta salah satu pimpinan C40. Ketua C40 adalah Wali Kota London, wakilnya Gubernur Tokyo dan Gubernur DKI, serta pimpinan dari C40 adalah salah satu direkturnya adalah asisten perekonomian Pemprov DKI Jakarta. Begitu juga dengan peran-peran global lain yang dimainkan oleh Jakarta. Kemudian kebijakan-kebijakan yang kita dorong progresif, berkeadilan. Misalnya tadi kebijakan pajak yang menyangkut pembebasan untuk kelompok-kelompok berjasa bagi masyarakat, misalnya para pahlawan, keluarga pahlawan, guru, dan lain-lain. Tapi juga kebijakan untuk memberikan terobosan di dalam pengelolaan PBB. Nanti semua detailnya tentu ada, tapi intinya adalah membangun kota menuju kota global adalah fisik, sistem, pemanfaatan teknologi digital, kegiatan berskala global, kebijakan yang progresif, dan pengakuan dunia internasional atas peran Jakarta. Kami berharap peringatan tahun ini bisa memberikan warna baru dan menjadi babak baru. Dan khusus tahun ini kita menggunakan bukan istilah hari ulang tahun, tapi Jakarta Hajatan, mencerminkan semangat perayaan yang mendasarkan pada akar budaya Betawi, di mana hajatan adalah sebuah terminologi yang sangat dirasakan sebagai kebiasaan di masyarakat Jakarta. Inti dari masyarakat Jakarta adalah masyarakat Betawi, dan tahun ini kita rayakan perjalanan Jakarta dengan mengadakan Jakarta Hajatan. Itu aja barangkali dari kami. Kalau ada pertanyaan silakan. Tentang ada beberapa nanti biar dijawab oleh tim saja, tentang transportasi dan tentang rencana puskesmas. Itu ada data-data detail, saya tidak bawa datanya. Kemudian terkait dengan tahun terakhir, saya masih terus bekerja di Jakarta. Tidak ada kata akhir sampai sudah tuntas. Sekarang fokus seakan kita masih bertugas bertahun-tahun. Jangan seakan kita masih bertugas tinggal berapa bulan, lalu kemudian slow down. Tidak, tetap jalan terus, tetap fokus di Jakarta, tetap memastikan bahwa semua program berjalan dengan baik. Kemudian tentang kualitas udara, saya ingin mengajak kepada semua untuk membaca berita-berita juga dengan kritis. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai. Pasti ada sesuatu hari itu. Bila kondisinya itu terburuk selama 2 bulan setiap hari, berarti ada yang salah di kota kita ini. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya itu kembali seperti normalnya Jakarta,
pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Nggak ada. Jadi, ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. Saya mengajak kepada teman-teman media untuk kritis melihat semua informasi terkait dengan peristiwa ketika pada saat itu angkanya menjadi sangat tinggi. Apakah Jakarta bersih? Belum, jelas tidak. Kita berdekade-dekade menyaksikan adanya emisi kendaraan bermotor. Karena itu mengapa selama 4 tahun ini kita genjot serius soal transportasi umum. Tujuannya adalah untuk salah satunya mengurangi emisi yang terjadi di kota kita. Kemudian yang kedua adalah kewajiban untuk uji emisi. Uji emisi juga salah satu untuk mengurangi dampak negatif dari kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta. Jadi kita lakukan langkah-langkah untuk mengurangi emisi di kota kita dengan transportasi umum dibangun, dan alhamdulillah peningkatan penumpangnya tinggi sekali. Yang kedua adalah dengan uji emisi, sambil pada saat yang sama kita juga berharap kawasan-kawasan sekitar Jakarta itu ikut mengurangi, karena ketika terjadi polusi udara di tempat manapun bisa terbawa ke Jakarta, sebagaimana juga kalau ada polusi di Jakarta bisa terbawa keluar Jakarta. Jadi saya melihat ini adalah sebuah wake up call juga bagi kita semua, bahwa emisi ini adalah persoalan serius dan kita kerjakan sama-sama. Dari sisi pemerintah ada regulasinya, ada kebijakannya, dan dari sisi masyarakat kami juga berharap yuk kita sama-sama manfaatkan transportasi umum. Dan dari sisi pemerintah pusat kami juga berharap untuk memantau sumber-sumber polusi yang ada di sekitar Jabodetabek yang memiliki dampak pada kualitas udara di Jakarta. Gitu ya. Apakah akan mengajak Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten, karena berdasarkan pernyataan Greenpeace kemarin itu Banten dan Jawa Barat juga pakai mikrofon Anda. Ya, apakah kemudian